My family is in a good condition right now. Puji Tuhan saudaraku. Adakah satu keluarga yang kau ingat yang membutuhkan doamu? Boleh tutup mata saudara? Tutup mata saudara. Suami istri, tumpangkan tanganmu atas suamimu. Tumpangkan tanganmu atas istrimu. Peluk mereka saudaraku. Mulai katakan engkau istri yang diurapi oleh Tuhan. Perkatakan saudaraku. Kalau di gereja aja kau canggung. Gimana kalau di luar saudara? Suami come on. Tumpang tangan atas kepala istrimu dan katakan, Mama, engkau istri pendukung yang setia. Mulai perkatakan saudaraku. Saya berdoa sore hari ini. Pemulihan Tuhan kerjakan. Berapa banyak di tempat ini. Kapan terakhir kali kau mengatakan hal yang baik tentang keluargamu saudaraku? Kapan terakhir kali di dalam doamu kau membawa keluargamu berjuang untuk keluargamu? Sering kali yang kau perkatakan adalah kata-kata yang menyakitkan. Sering kali yang kau perkatakan kata-kata yang menghancurkan. Tapi hari ini saya tantang saudara. Mulai perkatakan. Jangan lihat kiri kanan saudara, tutup mata saudara. Kalau saudara datang dengan teman saudara tanyakan apa yang dia rindukan jadi atas keluarganya. Mulai tumpang tangan saudaraku. Katakan di dalam nama Yesus. Aku punya anak-anak yang luar biasa. Anak-anakku adalah anak-anak yang tahu menghormati orang tuanya. Anak-anak yang sukses. Mulai berkatakan saudaraku. Bahkan kalau saat ini kau punya orang tua yang jauh saudara. Berkati orang tuamu. Katakan saudaraku, orang tuaku orang tua yang berhasil. Orang tuaku orang tua yang diurapi Tuhan. Orang tuaku orang tua yang diberkati Tuhan. Mulai perkatakan saudaraku. Come on. Yes, yes. Kalau ada di antara saudaraku yang berdoa saudaraku saat ini untuk keselamatan keluargamu. Pegang tangan orang yang ada bersama dengan engkau dan mulai doakan. Satu orang di dalam keluarga diselamatkan, seisi keluarganya menerima anugerah keselamatan. Kalau ada di antara saudara keluarga yang hampir bercerai saudaraku, engkau sebagai anak kau tahu itu. Berdoa untuk orang tuamu. Katakan saudara, perkatakan roh perceraian di dalam nama Yesus dihancurkan saat ini. Digantikan dengan persatuan. Kasih mula-mula itu Tuhan pulihkan kembali. Ishomoto karakanaya mayasikinerete karalalabaya sikinaralalabaya sikin. Atas keluarga di tempat ini Tuhan. Roh kasih itu. Kasihmu mengalir saat ini Tuhan. Kasihmu mengalir saat ini. Engkau yang bisa berbahasa roh saudaraku. Iramaya masikinara lalabaya sikinara lalabaya sikinara. Iramaya sikinara lalabakaya sikinara lalabaya sikinara mo. Isyanata kanara lalabaya sikin. Yesus Tuhan. Yes. Yes. Boleh kita bersama-sama katakan? Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you. Singer boleh duduk kembali. Keyboard boleh bantu saya? Saya hukum ya, temenin saya di sini ya. Oke saudaraku. Yang pertama tadi saudara, kita pakai seperti tadi ini saudara. Perkataan profetik itu dalam doa. Berapa banyak dari saudara yang menyadari bahwa, nanti dulu saudaraku, saya mau tanya dulu. Berapa banyak di sini yang saudara sudah menikah lebih dari 10 tahun? Boleh lambaikan tangan? Oh, haleluya. Yang menikah sudah lebih dari 15 tahun, boleh lambaikan tangan? Wow, Ibu, saya mau tanya, menikah 15 tahun harusnya cukup tahu ya Bu ya? Kira-kira bisa mengubah pasangannya enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Boleh saya kasih tahu rahasia saudaraku? Orangnya ada di sini jadi saya pelan-pelan ngomongnya saudara. Kalau biasanya saya khotbah suami saya di Jakarta, saya di sini suami di Jakarta, saya di Jakarta suami yang di Solo atau di Jogja. Kali ini ada bareng-bareng saudara, jadi ngomongnya pelan-pelan.
Saya sudah menikah tahun ini, saudaraku, adalah tahun ke-16 pernikahan kami. Tapi izinkan saya berkata, saudaraku, menikah sama pendeta sudah 16 tahun gak bisa juga dirubah, saudara. Jangan bilang-bilang. Tapi ada satu hal yang luar biasa, saudaraku. Saya bersyukur, saudaraku, karena saya punya seorang suami yang terus berdoa untuk saya. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini, saudaraku, karena saya tahu ada doa suami saya. Ada waktu-waktu dalam kehidupan saya, saudaraku, I'm not always like this. Ada satu waktu, saudaraku, saya masih ingat sekali. Dalam hidup saya, saudaraku, waktu itu saya hancur sekali, saudaraku, saya down. Saya berkata kepada Pastor Jonathan, I don't want to preach. I don't want to go to church. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor Nita, apa enggak pernah dalam pelayanan sekian tahun ngerasa yang namanya bosan, ngerasa yang namanya apinya padam? Oh yes, bukan hanya api saya padam, Pak. Pada saat itu kalau saya boleh jujur, saya hancur, saudara. Saya ada di titik terendah hidup saya. Tapi tahukah saudara yang membuat saya sampai hari ini berdiri di depan saudara? Di saat-saat itu, saudaraku, Pastor Jonathan tidak satu kali pun berkata kepada saya, kamu itu gimana sih? Kamu istri kok seperti itu? No. Setiap kali Pastor Jonathan berdoa, saya justru maaf saudaraku, saya jadi setan, saya bilang apa? Kamu doa ya, doa lagi, doa buat aku, percuma. Dia hanya tersenyum, saudaraku. Tidak satu kata pun yang dia berkata kepada saya, ayo Nita, berdoa. Setiap kali dia berkata kepada saya, Nita, berdoa. Justru saya marah-marah, saudara. Ada satu titik dalam kehidupan saya, I'm at the very low of my life. Tapi saya tahu, saudaraku, setiap malam, suami saya membawa saya di dalam doanya. Every single night, dia sebut nama saya, saudaraku. Setiap kali saya dengar nama saya disebut, saya dalam hati saya nangis, saudaraku. But somehow, berapa banyak dari saudara di tempat ini, kita ini pada dasarnya saudara kita ini nggak mau jadi orang yang nggak baik. Yang mengerti katakan amin. Tapi kadang-kala jujur saudaraku, we cannot win over ourselves. Justru ketika pasangan kita marah sama kita, semakin kita pengen tantang dan buktikan, kita bisa jadi lebih jelek. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saya ada di titik terendah itu, saudaraku. Apapun yang dia katakan gak masuk ke telinga saya, saudaraku. Semakin dia mengatakan sesuatu, saya tahu itu nasihat yang benar dari firman Tuhan. Saya ingin buktikan sebaliknya, saudara. Tapi yang luar biasa dari suami saya, saudaraku, dia berdoa untuk saya setiap malam. Tidak satu kata-kata buruk pun dia keluarkan kepada saya, saudaraku. Ketika dia melihat saya hari Minggu ke gereja malas-malasan, saudaraku. Ketika dia melihat saya hari Minggu, saya mau berkhotbah, saya tinggalkan khotbah, saudaraku. Dia tidak berkata satu patah kata pun. Tahukah saudara, doamu menyelamatkan keluargamu. Hari ini, kalau pasanganmu, anakmu, keluargamu, orang tuamu ada di dalam keadaan yang seperti saya, saudaraku. Bolehkah saya tantang di tempat ini? Adakah suami-suami yang mau berdiri untuk keluarganya di tempat ini? Adakah istri-istri yang mau tutup mulut, no more, untuk mengatakan yang buruk tentang pasanganmu, it's easy. Melihat keadaan dan memperkatakan faktanya. Tapi mungkin saudara berkata, Pastor, kan memang kenyataannya begitu. Betul, Bu. Tapi kenyataan tidak menolong hidupmu. Memperkatakan kenyataan tidak akan mengubah hidupmu. It will only make it worse. Jadi lebih buruk, saudara. Tapi dibutuhkan orang-orang seperti Pastor Jonathan yang mau berdiri untuk istrinya. Bangkit untuk keluarganya. No more words. Tutup mulut. Keep on praying. Keep on praying. Dalam doanya saya tahu dia berkata, istriku istri yang diurapi Tuhan. Setiap kali saya berkata, setiap kali saudaraku. Bagi saya saudaraku, banyak orang berpikir saya khotbah seperti ini saya senang, saudara. Bagi saya khotbah itu pergumulan yang paling berat saya, saudara. Tapi saya tetap ada karena suami saya setiap kali saya turun dan saya berkata, kok seperti ini ya? Dia berkata, I am so blessed with your preaching.
Engkau orang yang diurapi Tuhan. Itulah yang menciptakan saya hari ini. Halo, para suami, istri seperti apa yang kau mau punya? Create it. Engkau punya kuasa menciptakannya. Anak seperti apa yang kau mau punya, Pak? Create it. Pakai perkataanmu dengan doa profetikmu di dalam hidupmu. Mengubah keadaan yang ada di dalam keluargamu. Yang kedua, saudaraku, pakai perkataan kita ini. Doa profetik kita dalam perkataan sehari-hari. Pastor, maksudnya gimana? Perkataan dalam doa sehari-hari itu bagaimana? Doa profetik dalam perkataan sehari-hari gimana? Yang pertama, saudaraku, lewat kata pujian. Oh yes, kata pujian itu adalah kata profetik yang paling luar biasa.